الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat gubuk santri yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keistimewaan utama dari sholat tahajud adalah dapat mengabulkan hajat seseorang yang mengerjakannya. Setidaknya ada 4 hal yang dianjurkan untuk diminta setelah sholat tahajud. Apa sajakah 4 hal itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keistimewaan ini dilandaskan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Al-Ansori, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seseorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkannya. Dan waktu itu ada pada setiap malam. Apa sajakah hal yang perlu diminta setelah sholat tahajud? Sahabat, berikut ini 4 hal yang dianjurkan oleh Rasul yang diminta ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Untuk itu, tonton tayangan ini sampai selesai agar Anda faham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Sahabat, anjuran untuk memohon ampunan pada saat sholat tahajud tercantum dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mujammil ayat ke-20, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, memohon ketakwaan. Momen sholat tahajud juga bisa dimanfaatkan untuk memohon petunjuk supaya diberikan ketetapan hati untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, karena setiap muslim diperintahkan untuk mempelajari isi-isi Al-Quran dan mempelajari isi dari hadis Nabi. Untuk itu, selalulah memohon agar hati kita ditetapkan dan dikuatkan oleh Allah dalam keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kemudian yang ketiga, memohon keselamatan dunia dan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan memohon keselamatan dunia dan akhirat, seseorang telah mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan bantuannya.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan selain atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, selalulah memohon kepada Allah, memohon keselamatan kita ketika hidup di dunia, dan yang paling terpenting, memohonlah keselamatan agar kita diselamatkan di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan dari siksa api neraka. Inilah yang paling penting, sahabat. Setiap muslim juga sangat penting untuk meminta perlindungan dari siksaan api neraka di setiap saat. Doa memohon perlindungan dari siksa api neraka yang sudah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap saat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk itu senantiasalah sahabat panjatkan 4 doa ini ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud, dengan harapan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita semakin takwa kepada Allah, kita semakin takut kepada Allah, dan kita diberi keamanan di dunia, dan yang paling terpenting, kita diamankan dari siksa api neraka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah sahabat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.